Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Kalau kita melihat dari hasil persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana secara final jaksa penuntut umum menuntut Hasto 7 tahun kurungan atau 7 tahun penjara, rupanya itu dianggap teman-teman terlalu berlebihan. Ya, oposisi atau mungkin bisa saya langsung sebut ini Partai Ibu Megawati Soekarno Putri rupanya tak terima, tak setuju dengan keputusan jaksa yang menuntut Hasto 7 tahun penjara. Bahkan informasinya yang kita dapat dari Tempo, ada lobby-lobby politik yang dimainkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bisa membebaskan Hasto Kristianto dengan imbalan PDIP akan menjadi koalisi dari Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, berbagai isu-isu pengalihan isu juga rupanya memang terus saja terjadi. Beberapa waktu yang lain ada isu ijazah palsu. Seterusnya sekarang ada isu pemakzulan wakil presiden Gibran. Saya rasa itu adalah counter attack dari oposisi untuk melakukan serangan-serangan kepada pemerintah. Tentu hal ini untuk memperkuat bargaining atau ya nego politik nanti yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersama Pak Prabowo. Cuman jelasnya teman-teman, kita juga tidak tahu bagaimana nanti pertemuan yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan lunak dan juga mungkin akan melakukan intervensi hukum, atau sebaliknya Pak Prabowo tidak terlalu berharap PDIP untuk masuk ke koalisi karena ya posisi Pak Prabowo juga sudah di atas angin. Nah, obrolan-obrolan ini akan kita simak saat para pakar politik, para pakar hukum memberikan pandangannya. Bagaimana respon dari PDIP? Apakah sudah benar ini jaksa KPK, jaksa penuntut umum menuntut Hasto 7 tahun penjara, atau mungkin bisa lebih berat lagi? Nah, untuk selengkapnya kita bakal simak dulu teman-teman obrolan selengkapnya dari pakar politik, pakar hukum yang kita dapat dari Tempo di video yang judul "Ini Syarat Koalisi PDIP, Kasus Hasto Berhenti Hingga Copot Seluruh Orang Jokowi". Kita simak video selengkapnya. Dong. Kalau sejarah Sen, putar seperti kenangan, putar balik. Yang jelas jangan diputar sejarahnya. Jadi kenapa kita main yang diputar-putar ini? Apa itu, Cak? Partai lagi diputar-putar ini, partai. Soal PDIP yang kemungkinan besar bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Banteng menanduk. Hari ini, hari Kamis, Hasto itu dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta. Nah, Egi punya cerita yang dahsyat nih. Apa Gi? Pasca putusan itu, apa yang terjadi Teguh Margi? Jadi Sen, Megawati ini kabarnya marah dengan tuntutan yang diberikan jaksa KPK ya selama 7 tahun kepada Hasto ini. Sampai beberapa saat setelah sidang, dia memanggil beberapa pengurus partai ke rumahnya di Tengku Umar. Dan ya di situ dia mengungkapkan kemarahan dia, kekecewaan dia bahwa wah ini hukum kita diobok-obok ini dengan negara ini diobok-obok, dan dia kan masih menganggap bahwa kasus Hasto ini adalah kasus kriminalisasi ya Sen ya. Selama ini kan Mega selalu menganggap bahwa ini kriminalisasi hukum terhadap PDIP khususnya, yang kerap beberapa kali menyerang berhadapan gitu dengan Jokowi gitu. Ngomong-ngomong soal Jokowi, 7 tahun
Jokowi kan J gitu kan, ketujuh. Atau presiden ketujuh, ketujuh. atau pemret tembok ketujuh. Jadi kado kali ya. Itu jadi pembahasan di sidang itu juga. Oh iya, dibahas di juga. sekitar Pasca. ini ya. Pasca Jadi sidang. bercandaan sih Jadi saya. bercandaan bahwa 7 tahun ini kok mirip-mirip dengan J ini. Tapi ini ya Gia, ini juga mirip tadi yang diceritakan itu mirip peristiwa sebelumnya. Jadi waktu itu pas Hasto ditahan ya di KPK, sama Megawati langsung mengumpulkan sejumlah sejumlah politikus PDIP di rumahnya. Dan ini pernah ditulis juga lengkap di majalah Tempo, nanti bisa klik di link yang ada di deskripsi. Di situ Megawati mengungkapkan kesedihannya. Sama seperti tadi cerita Egy tadi, Megawati masih menganggap bahwa kasus Hasto ada kriminalisasi hukum. Saking dekatnya Hasto dengan Mega, ketika Hasto ditahan, Megawati itu sempat menaruh kacamatanya dan mengusapkan matanya. Cakep! Nah, setelah itu kan mungkin teman-teman ingat ya, setelah itu ada keluar instruksi dari PDIP kepada era dari PDIP untuk tidak ikut retret di Magelang. Oh Itu iya, kan waktu itu ribut ya. Oh Ada iya. yang sudah datang sampai Magelang tapi tidak masuk ke gelanggang acara retret begitu. Iya, Kan bahkan sampai menunggu di suatu kafe. Dan pada akhirnya ada yang membuka pintu komunikasi yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan belakangan tensi itu mengendur dan akhirnya PDIP bergabung ke acara retret begitu. Iya, betul. Itu salah satu bentuk quote and quote dukungan Megawati terhadap Hasto yang saat itu Betul. ditahan ya, Sen ya. betul. Tapi soal kekecewaan Megawati, gue juga ada informasi tambahan ya. Selain juga Megawati memanggil pengurus DPP ya, pengurus DPP PDIP ke Teuku Umar pasca pembacaan masa tahanan Hasto, tuntutan masa tahanan Hasto. Tapi juga Megawati ini di tengah proses sidangnya Hasto tadi, Sen, itu juga memanggil istrinya Hasto, Maria ya. Maria, untuk ke rumahnya Megawati di Teuku Umar gitu. Dan di situ Megawati menyampaikan kecewaannya. Istrinya Hasto duduk di sampingnya Megawati, dan Megawati berhadap-hadapan nih, maksudnya mengumpulkan ya orang-orang partai juga dari Komisi 11 DPR, Komisi Keuangan DPR, yang adalah politikus PDIP di situ. Sebetulnya agendanya adalah membahas soal keuangan negara dan sebagainya. Tapi kemudian pembahasan di rapat itu dijeda sebentar untuk membahas soal kasusnya Tuntutan Hasto, 7 tahun ya. tuntutan. Sebetulnya tuntutan 7 tahun itu sudah didengar oleh Banyak internal politikus ya. PDIP sejak semalam. Betul. Sen, makanya ketika datang ke PN Jakarta Pusat tadi itu, sebelum sidang tuh pada lemes gitu. Belum makan kali. Belum makan karena tuntutannya 7 tahun gitu. Dan itu sangat jauh dari apa ya, ekspektasi mereka. Tuntutannya kan ekspektasinya sebelumnya ya itu di bawah 5 tahun dan sebagainya. Nagi, ini kan Mega sangat peduli dan memperhatikan khusus ya Hasto ya. Ya, betul. Nah, Sen. pernah nggak ada ucapan Megawati kepada Prabowo soal kasus hukumnya yang menimpa Hasto? Yang kita dapat info memang beberapa kali, Sen. Ada komunikasi, kita juga pernah mentioning beberapa kali antara Megawati dengan Prabowo lewat beberapa cara ya. Yang awal-awal ketika masih kasus Hasto di tahap penyidikan, jadi saat itu yang menjembatani atau jadi LO antara komunikasi Prabowo dengan Megawati ini adalah Sekretaris Jenderal Gerindra ya, Ahmad Muzani gitu. Dan pembahasan utamanya ini memang terkait kasusnya Hasto yang saat itu sudah mendapat surat panggilan ke KPK gitu, dan arahnya memang agar tidak dipanggil oleh KPK saat itu. Dan kemudian ada Zoom kedua gitu, komunikasi kembali dilakukan ketika Hasto sudah dipanggil dan menjelang menjadi tersangka, dan arahnya saat itu ya berharap tidak menjadi tersangka gitu. Itu sudah 2 kali setnya, dan ternyata belakangan komunikasi yang sama juga diungkapkan ketika Prabowo bertemu dengan Megawati di Teuku Umar. ya saat itu bener, Sen, saat itu 7 April mereka bertemu gitu malam-malam, dan itu kabarnya memang pertemuannya juga dirancang secara mendadak ya memang gitu. Dan selain soal kasus Hasto, lagi-lagi membahas kasus Hasto gitu, di situ juga ada permintaan dari Megawati untuk mengganti salah satu kepala lembaga negara. Oh, siapa dia? Yang berwarna ya, Yang berwarna apa, Cak? bajunya Husin. Ya, lengkapnya dibaca aja di majalah Tempo, Sen. Nah, Di mantap. pekan depan. Sebenarnya Cak, Ki,
soal peran Hasto ataupun keterkaitan Hasto dalam kasus korupsi Harun Masiku ini sudah pernah ditulis lengkap di majalah Tempo. Yang nulis adalah redaktur utama majalah Tempo, Linda Trianita ketika itu, detail dan jelas, dan itu pernah juga ada di taping ya, di episode Baca Halus Politik. Nanti teman-teman bisa Google atau bisa baca juga di deskripsi seperti itu. Jelas, clear, dan ini mematahkan sebetulnya bahwa orang-orang PDIP bahkan termasuk Megawati sendiri menganggap bahwa kasusnya Hasto ini ada kriminalisasi hukum begitu. Kalau dibaca lapor majalah Tempo sangat clear dan jelas ada pelanggaran kasus hukum di situ. Tapi menarik, Sen, kalau kita lihat pertemuan Prabowo dan Megawati, karena dibaca ini tidak hanya menyangkut kasus Hasto, tapi justru keinginan Prabowo untuk merangkul PDIP masuk ke pemerintahan. Karena selama ini PDIP kan masih abu-abu ya sikapnya, yang masuk enggak, di luar juga enggak gitu kan, karena berkali-kali Megawati bilang kita mendukung pemerintahan tapi tidak di dalam pemerintahan gitu kan. Nah, ada keinginan itu. Kenapa? Karena pertama secara politik PDIP ini punya kursi yang besar Pemenang pemilu ya. DPR, karena dia pemenang pemilu, dan stabilisasi politik itu akan berpengaruh pada stabilisasi ekonomi. Itu yang kemudian dibaca, ada pembahasan soal kepentingan ekonomi di situ, karena dukungan politik ini akan membawa pengaruh bagi dukungan ekonomi juga. Kenapa? Karena Prabowo ini mengejar pertumbuhan di atas, tentu saja di atas 5%, dan di semester 1 ini pertumbuhannya itu belum, kalau dihitung banyak anggota DPR khususnya yang di sektor ekonomi ya, itu belum bisa meraih 5%, karena ada beberapa faktor termasuk government spending misalnya. Karena apa faktornya? Karena efisiensi segala macam dan konsumsi masyarakat yang lesu dan segala macamnya, dan butuh dukungan politik yang solid dari partai-partai yang sekarang dianggap belum masuk pemerintahan kan adalah PDIP tadi. Dan perlu diingat ya Cak Gi, Prabowo dan Megawati ini punya hubungan yang sangat lama, yaitu karena Prabowo pernah menjadi calon wakil presidennya Megawati di 2009. Ya. Hubungan mereka jauh lebih lama dan lebih dalam dibandingkan hubungan dengan pendahulunya Prabowo, begitu, Jokowi. Nah, karena itu ya, pertemuan-pertemuan yang terjadi belakangan ini tuh didahului oleh pertemuan anaknya Prabowo, yaitu Mas Didit, yaitu dia datang ke rumahnya Megawati ketika momen Lebaran. Ya. Dari situ disampaikanlah pesan bahwa Bapak ingin bertemu dengan Ibu. Nah, akhirnya mereka bertemulah di Tukumar, tadi Egi sama Cica jelaskan. Ya. Selain konteks tadi soal soal kasus hukum Hasto, permintaan pencopotan kepala lembaga negara, sebetulnya ada beberapa poin lainnya yang itu pernah ditulis juga di majalah Tempo. Ini gue spill 2 aja. Yang pertama mengenai kepengurusan PDIP jangan diganggu. Ya. Lalu yang kedua, jangan deket-deket dengan Solo. Solo ini dalam arti Jokowi. Jokowi. Dan dalam pertemuan itu pun, ini menurut sejumlah politikus Gerindra ya, yang cerita ke gue dan PDIP, dia bilang bahwa tidak pernah membahas sekalipun nama Gibran Raka Buming Raka. Oh gitu ya. Tapi ketemu tuh Sen di hari Pancasila ya waktu itu ya. Waktu di istana ya. Tapi gue tanya kan, itu gimana itu? salaman. Namanya Gibran ketemu sama Megawati ya, cuma nggak berani mata Megawati kalau kata orang politikus PDIP. Didiemin aja, cuman salaman ya, disalam gitu kan. Tapi ada yang cerita juga. Apa? Karena Megawati terus cerita ke beberapa politikus PDIP gitu, ketika salaman tuh disalamin, tapi terus Megawati nengok ke sana, terus sana tiba-tiba sini, ya. ada di sini, Gibran terus ke sini lagi, tiba-tiba ada di sini lagi. Kadobushi no Jutsu. Intinya nggak mau tatap mata kan Megawati sama Gibran gitu. Iya. Iya Sen, gue juga memang dengar seperti itu, bahwa ada pesan dari Mega kepada Prabowo ya, agar tidak terlalu dekat lah dengan Solo ini. Karena Dengan Jokowi dengan Jokowi ya, karena memang ada sejarah dihianati ya, baik itu Mega ataupun Prabowo gitu. Kalau Mega memang dalam konteks terakhir Pilpres 2024 ya, bagaimana Dan 3 dia periode. betul 3 periode juga Mega saat itu sangat kecewa ya. Sedangkan Prabowo ini kan konteksnya memang kalau kita lihat ke belakang di 2012 Jokowi menjadi gubernur Jakarta itu kan dapat dukungan dari Prabowo ya, dari Gerindra saat itu, dan ketika 2014 malah justru dia menjadi rival gitu. Jadi ya dari arah pesannya Mega ini memang ya sudah tidak usah dekat-dekat dengan yang tidak bisa dipegang lah ya. Ya, dan jadi satu faktor juga
terkait ini kedekatan yang mungkin saat ini ditampilkan antara Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang jelas deal-deal politik pasti akan terjadi. Bargaining, tarik-menarik, tarik ulur akan terus saling kuat, teman-teman. Apakah di sini Pak Prabowo yang akan melunak atau mungkin Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan melunak menuruti kemauan Pak Prabowo? Kedua belah pihak saya rasa nanti bakal ada titik temu. Kalau barusan kata reporter, kata yang saat diskusi teman-teman, kestabilan politik ini akan mempengaruhi kestabilan ekonomi. Itu memang cukup jelas teman-teman. Kalau misalnya Pak Prabowo membuat sebuah aturan, membuat sebuah kebijakan dan malah misalnya ditantang, dihalangi oleh oposisi, itu tentu tidak akan sepenuhnya berjalan dengan baik. Apalagi Pak Prabowo ingin kenaikan ekonomi di atas 7%, ini agak sulit juga melihat Indonesia yang saat ini cukup banyak permasalahan, mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya UMR, teman-teman, tingginya pajak. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih teman-teman ya, terlepas dari semua itu, mau ini bahas misalnya ya nanti vonisnya mungkin agak ringan atau makin berat, yaitu keputusan hakim lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak melakukan intervensi apapun yang bisa mencederai hukum Indonesia. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.